hati yang diubahkan. Hati yang diubahkan. Saya tidak akan pernah bosan-bosan ya menyampaikan bahwa hari-hari ini adalah masa di mana gereja Tuhan sedang dipersiapkan. Gereja Tuhan bukan dalam tanda kutip ya. Kalau dia sudah percaya Yesus, tapi dia tidak lahir baru, itu bukan gereja Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Kita sudah percaya Yesus, ya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, itu otomatis harus lahir baru. Kalau kita belum lahir baru, kita tidak bisa disebut gereja Tuhan. Nah, Tuhan hari-hari ini sedang mempersiapkan gerejanya yang sudah lahir baru untuk dijemput di awan-awan. Saya nggak pernah bosan-bosan karena terus roh yang ada di dalam saya mengatakan, persiapkan dirimu sebaik-baiknya. Ini injury time dari Tuhan. Ada perpanjangan waktu dari Tuhan untuk kita mau serius dengan Tuhan. Ya, seorang Kristen itu tidak cukup minggu ke gereja, ya. Nanti ada kegiatan gereja lainnya, ikut-ikutan aja. Tapi tidak memiliki nilai yang esensi akan arti pengikut Kristus yang sesungguhnya. Yang Tuhan minta sekarang, Tuhan mau mengubahkan hati kita, hati yang diubahkan, untuk kita memiliki kerinduan yang dalam, bahwa waktunya itu sudah nggak lama lagi. Berkali-kali Roh Kudus bilang sudah nggak lama lagi waktunya. Bahkan saya diperingatkan ya, akan terjadi huge disaster, malapetaka yang besar akan menimpa seluruh muka bumi. Nah, kalau kita hanya sekedar Kristen-Kristenan, saya khawatir kita akan terhanyut dengan dunia ini yang akan dibinasakan. Sementara Allah kita sudah berjanji, setiap kita pengikut Kristus yang sudah lahir baru, kita akan dilalukan dari murka Allah. Itu yang harus kita pegang. Tuhan, aku percaya, aku akan dilalukan dari murka Allah. Nah, tapi dari pihak kita juga harus ada dong yang harus dikerjakan. Proses, memang proses itu nggak mudah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Belakangan ini juga saya kalau lagi mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan, saya sering nangis. Saya bilang, Tuhan, keluarga saya masih banyak harus diselamatkan. Saya nggak mau egois, Tuhan. Juga gerejamu, Tuhan, khususnya ya kita yang ditanamkan di House of Kana. Seberapa besar sih kita rindu untuk semua keluarga kita diselamatkan. Jangan cari kesalahan orang. Hari-hari ini nggak perlu cari kesalahan orang, nggak perlu. Tidak perlu mencari kekurangan orang. Kemanapun kita pergi, pasti di situ ada kekurangan, kesalahan yang dilakukan oleh setiap kita manusia. Tidak perlu menunjuk orang lain. Banyak introspeksi diri hari-hari ini. Kita pun masih banyak perlu dibenahi. Makanya hari ini saya mau membagikan hati yang diubahkan. Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Tetapi sayangnya ya, ini catatan saya ya, banyak gereja Tuhan yang tidak menyadari akan hal itu. Sekalipun dia sudah lahir baru, tapi dia tidak pernah mau tahu. Memang sih dikatakan ya, tidak ada satupun yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Tetapi itu kan pasti. Saya ulang ya, kita kan memang nggak tahu nih kapan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kita. Tapi itu kan pasti. Itu bukan cerita dongeng, itu pasti akan digenapi. Cepat atau lambat, pasti terjadi. Nah, kalau kita memiliki kemurnian hati di dalam hadirat Tuhan, pasti kita akan memiliki kepekaan akan hal itu. Waktunya hampir habis.
Waktunya hampir habis. Time is almost up. Jadi Tuhan bilang ini injury time buat kita gerejanya. Harus kita prepare sebaik-baiknya. Gereja masih banyak yang meraba. Karena apa? Mereka tidak memiliki pandangan yang jelas. Ya, pandangan mereka tuh kabur akan hal ini. Jadi, yang akan kita bahas bersama solusinya adalah supaya kita memiliki pandangan yang jelas akan hal itu, apa yang menarik perhatian kita untuk ke depan. Itu sudah tertulis ya di Alkitab ya. Apa yang akan terjadi di depan sana, eskatologi ya. Itu sungguh-sungguh kita harus greget gitu loh. Wah Tuhan, aku kepingin Tuhan ikut dalam kegerakan itu, kegerakan akhir zaman. Ya nggak ada salahnya memang sekarang kita terus memperdalam firman, itu perlu, penting, itu hal utama. Firman ini hal utama. Ya, seperti rekan sekerja Allah di tempat ini ya, pastor-pastor kita kan juga sudah bilang, kita harus mau membuka hati untuk dikoreksi. Terus bukan lagi waktunya hanya teori. Pastor Gary kan bilang, harus praktek. Itu yang penting. Teori kita dapat nilai 100, tapi kalau prakteknya di mata Tuhan tidak ada sama sekali nilainya, buat apa? Buang waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa hidup di dalam mempraktekkan apa yang sudah kita banyak dengarkan firman Tuhan, baik di tempat ini maupun dimanapun saja kita berada. Jadi gini, untuk itu, supaya kita memiliki pandangan mata yang jelas, ya, kita harus mau hati kita diubahkan. Poin pertama, melawan dan memberontak kepada Allah, jelas itu adalah dosa. Melawan dan memberontak kepada Allah, itu adalah dosa. Pertama kali siapa yang melakukannya? Ini manusia, kita jangan bicara di luar manusia, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, pada saat Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, itu sama dengan Adam dan Hawa sedang melawan dan memberontak kepada Allah. Ya, Adam dan Hawa lebih menuruti hawa nafsu. Ini yang harus kita matikan, hawa nafsu. Jadi Adam dan Hawa mewariskan dosa itu kepada seluruh keturunannya, termasuk kita hari ini, gereja Tuhan. Hidup dalam kesesatan, dan pada akhirnya kita tahu akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi syukur kepada Allah, ya, pada saat Yesus datang ke muka bumi ini, ya, Yesus telah membayar semuanya itu. Ya, dosa warisan yang diberikan kepada setiap keturunan Adam dan Hawa itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib dengan darah yang mahal. Bahkan juga kita perlu sekali-sekali bahas tentang darah Yesus. Darah Yesus itu berkuasa atas segala yang ada. Ya, darah Yesus itu membebaskan kita dari murka Allah tadi saya katakan, dan hanya darah Yesus saja yang dapat membebaskan kita dari segalanya. Kutuk apapun itu sudah dibereskan oleh darah Yesus di kayu salib. Pengorbanannya maksud saya, mencurahkan darahnya. Makanya itu darahnya itu precious, sangat berharga dan itu mahal bagi setiap umat tebusannya. Makanya dihimbau kalau sudah percaya Yesus harus serius dengan Tuhan. Sudah dibayar dengan darah yang mahal kok. Bukan, dikatakan firman Tuhan, kita ini bukan ditebus dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus, ya. Jadi bersyukurlah ya Yesus mau menggantikan kita, ya, untuk dilalukan dari murka Allah. Ya. Yesus berkata begini, kerajaan Allah sudah dekat. Ingat ya, pada saat Yesus datang ke dunia,
Yesus kan bilang begitu, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, ini merujuk sebenarnya kepada Yesus itu sendiri. Ya, kepada Yesus sendiri, bahwa mengartikan di dalam Dia, ya, itu kita ada hidup di dalam kerajaannya. Nah kan kita sudah percaya dan menerima Dia, lahir baru, berarti otomatis kita itu sudah tinggal di dalam kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan. Karena ingat, sebentar lagi Allah berkata di Ibrani, aku akan menggoncangkan sekali lagi. Bukan cuma bumi aja, tapi alam semesta. Kita bersyukur, kita sudah tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ya, selama tadi di pertama katakan, kita harus sungguh-sungguh lahir baru. Yang disebut gereja Tuhan. Itu pasti ada jaminan perlindungan yang sempurna. Nggak usah ragu lagi, no doubt ya. Jangan ragu, udah pokoknya kalau kita sudah ambil keputusan itu adalah yang dari Tuhan, janji Tuhan, ya kita pegang. Ya, tidak ada satupun suara yang dapat membimbangkan hidup kita. Saya percaya, saya sudah terima Yesus. Saya tinggal dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Ya, sekalipun dunia ini diporak-porandakan, kita tetap standing firm, berdiri teguh di hadapan Tuhan. Memiliki iman percaya, teguh di dalam Dia. Amin. Nah, jadi pada saat Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, Dia, Yesus Sang Juru Selamat kita, memberikan penjelasan bahwa pada setiap anak-anak Allah yang percaya kepadaku, dia sudah ada tinggal dalam kerajaanku. Ya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya, Tuhan Yesus meminta kembali kepada setiap kita, gerejanya, untuk tetap tinggal dalam hadiratnya. Ya. Jadi jangan kalau bisa minggu di gereja masuk dalam hadirat Tuhan. Nanti setelah keluar dari pintu bawah situ sudah keluar dari hadirat Tuhan. Jangan. Kemanapun kita pergi, Tuhan utus, ya, itu kita harus mengerti bahwa kita bawa hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Harus, itu harus. Kalau enggak nanti segala sesuatu yang mengontrol hidup kita udah bukan Roh Kudus lagi, tetapi kedagingan kita. Intinya sih begitu. Ya, kita harus tahu bahwa kita ini sedang ada di dalam sistem kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Jadi sudah benar kok sebenarnya. Dimanapun kita ditempatkan, ya, dipercayakan oleh Bapa kita melalui putranya Yesus Kristus Tuhan dan dalam pimpinan Roh Kudusnya, kita ini adalah bibit-bibit unggul di pekerjaan, jadi bibit unggul, jadi panutan, jadi berkat, ya. Kalau yang ikuti studi, ya, dia pun pasti akan menjadi bibit unggul. Ibu rumah tangga, semualah pokoknya, nggak usah disebut satu persatu. Tetap kita harus percaya dan yakin bahwa kita ini adalah benih ilahi yang mempunyai keunggulan, keistimewaan dari orang-orang yang di luar sana. Ya. Di dalam 1 Petrus 2, sekarang saya minta tolong Pak Hendro. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Kita baca bersama. Firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tadi ya saya katakan ya, ini pengorbanan Yesus loh. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, harusnya loh kita binasa, kembali hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Jadi korban Yesus itu ada gunanya, ada tujuannya, supaya kita hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari apa? Kita lanjutkan Pak Hendro 25. Sebab dahulu kamu sesat. Nah ini sesat, kita dulu semua sesat, melawan dan memberontak kepada Allah. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Makanya jangan berontak lagi, jangan melawan lagi. Kalau kita masih memberontak dan melawan Tuhan hari ini, berarti kita melecehkan korban Kristus. Apalagi dia dicabik-cabik itu. Kita kan kalau cuma lihat di film,
Oh kasihan ya, aduh, sak noere, padahal kejadian kesungguhnya lebih parah dari itu kejadian. Yesus dicabik-cabik oleh cambuk tentara serdadu Romawi sebelum dia menuntaskan tugasnya di muka bumi ini sebagai juru selamat dan Tuhan bagi setiap kita umat tebusannya. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita sudah kembali kepada Yesus. Pergumulan, permasalahan hidup apapun, kita harus memiliki sudut pandang dan intelektual yang positif. Bahwa Tuhan sedang mendewasakan kita di dalam Dia. Bukan untuk menjatuhkan atau mematikan kita, ya enggak lah, dia sudah berkorban di kayu salib kok untuk menebus kita, masa sekarang dia mau menjatuhkan kita? Nggak mungkin. Justru melalui pergumulan, persoalan, masalah hidup yang ada, itu Tuhan sedang mendewasakan setiap kita dalam menjalani hidup di muka bumi ini. Ayo anakku, Allah Bapa di surga berkata, aku telah menetapkan engkau menjadi pemenang. Jangan kalah teruslah dalam hidup ini. Istilahnya lembek gitu ya, jangan. Bersyukur justru. Oh, tantangan hari ini aku sudah menang bersamamu Yesus, terima kasih. Besok ada tantangan baru, terima kasih. Karena aku percaya Tuhan seperti firman-Mu berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari, tapi ada kemenangan di dalam kesusahan yang aku alami. Besok ada lagi ujiannya. Itu bukan cobaan, ujian. Supaya kita kedapatan dewasa penuh sebagai anak-anak sulung, sama seperti Yesus, anak sulung di dalam hadirat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini juga diambil dari Yesaya 53, sama tadi Pak Hendro. Ini referensi ayatnya 53. Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Mengenai bilur-bilur ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya, kita yang sudah memberontak, melawan, itu jahat di mata Tuhan. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Yesus yang menggantikan posisi kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berikutnya, kita sekalian sesat seperti domba. Ya, jadi memang di 1 Petrus 2 tadi ayat 24-25 itu mengutip dari perjanjian lama ya, yang sudah disampaikan oleh nabinya, yaitu Nabi Yesaya, hamba Allah yang kudus. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi sungguh-sungguh ya, di dalam hati yang diubahkan kita mengerti bahwa kita harus mau rajin mengintrospeksi diri kita masing-masing ya. Saya dapat berkat di ibadah men hari Jumat lalu melalui hambanya, gembala kita ya, Pastor Sam. Bahwa ayo, tadi saya kata kita nggak usah lah nunjuk-nunjuk ke orang, kita introspeksi diri kita mau memiliki ketulusan, membuka hati untuk Roh Kudus mereparasi hidup kita, untuk betul-betul hati kita ini diubahkan. Ya, kita nggak usah gengsi sama Tuhan, Tuhan yang ciptakan kita kok. Tanpa kita ngaku juga Tuhan sebenarnya tahu apa yang menjadi kejijikan bagi Dia untuk apa yang kita lakukan. Jadi kita justru dengan kejujuran Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Oleh bilur-bilurnya tadi, kita tidak akan lagi memberontak atau melawan kehendak Allah atas setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, maka kerajaan Allah mulai ditegakkan di muka bumi. Kita lihat dari Kolose 2 ayat 15. Jadi kita sudah mengerti ya bahwa bilur-bilur Yesus itu sudah menjadi jaminan bagi setiap kita yang percaya lahir baru ya. Percaya kepada Yesus lahir baru, itu kita sudah kembali kepada gembala agung kita yang memiliki hidup kita. Kita sudah tidak lagi sesat, kita sudah tidak lagi di luar jalurnya atau tracknya Allah yang sudah ditetapkan ya, blueprintnya setiap kita masing-masing untuk kita dapat menyelesaikan sampai garis finish dengan dapat memelihara iman dan hati kepada Allah yang memberikan kita hidup.
Nah, jadi di sini jelas ya bahwa setelah Yesus bangkit, yaitu maka kerajaan Allah mulai ditegakkan di muka bumi. Dari Kolose tadi ya Pak Hendro ya, Kolose 2:15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kapan itu kemenangan? Pada saat Yesus disalib dan bukan hanya mati, hari ketiga bangkit. Itu yang utama. Kalau Yesus nggak bangkit, sia-sialah pewartaan Injil setiap kita yang percaya kepada Yesus. Lo nggak bangkit. Tapi ini bangkit dari kematian dan memerintah sampai selama-lamanya. Dialah yang bertahta atas setiap kehidupan kita, gerejanya, anak-anaknya yang dikasihinya, anak-anak Allah Bapa di surga. Jadi jelas bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang siapa yang memerintah dalam hidup kita, ya. Kita sudah ada di dalam kerajaan Allah, tidak tergoncangkan. Apakah kita masih memerintah kehidupan kita sendiri dan mengatur Tuhan untuk selalu mengiyakan setiap apa yang menjadi keinginan kita? Enggak ya. Kalau kita sudah diubahkan hatinya, kita balik ya. Sekarang kita izinkan Tuhan Yesus yang bertata atas hidup kita, dan mohon petunjuk Roh Kudus, kehendakmu, kehendak Allah Bapa di surga atas hidupku apa ya Roh Kudus yang aku harus kerjakan hari-hari ini ke depan. Saya sungguh sangat percaya dan mengajak semua kita gereja House of Kana, jemaat yang ada hari-hari ini, itu tidak ada hal yang berbahagia selain kita mau melayani Tuhan lebih serius lagi, ya. Jangan mempunyai pemikiran, oh berarti harus di sini. Bukan, dimanapun saja kita berada, kita tuh pada saat kita melakukan kebaikan bagi sesama, ya, mencerminkan karakter Kristus, itu kita sudah melayani sesama, dan di atas itu semua Bapa dipermuliakan dan hatinya disenangkan. Kita ini semua adalah utusan Kristus. Itu ada ya, nggak usah dibuka ayatnya, tapi ada di 2 Korintus 5 ayat 20. Duta kerajaan Allah. Jadi mulailah sekarang kita mau menjadi berkat dimanapun saja kita berada. Di dalam Kolose 1 sekarang ayat 13. Kolose 1 ayat 13, firman Tuhan berkata bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, ya. Itu udah konfirmasi ya, bahwa kita ini sekarang sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan Tuhan sudah pindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, kerajaannya yang terang. Darah Yesus kita singgung sendiri, kita singgung sedikit sendiri lagi. Kita singgung sedikit di Ibrani 9 ayat 14 Pak Hendro. Ini yang darah Yesus tadi saya katakan sangat berharga. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, itu ya, darah Yesus itu ya, telah dipersembahkan oleh Yesus sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, ya, kudus. Itu akan menyucikan hati nurani kita. Hati nurani kita dikuduskan oleh darah Yesus, ya, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi ternyata kesimpulannya bahwa
kehidupan seseorang, ya, kepribadian kita masing-masing itu semua berasal dan berpusat dari hati. Diawali dari hati. Kalau hatinya belum diubahkan, ya, sama seperti mata air, ya. Kalau dia keruh, dia keluarnya akan keruh. Hati pun demikian. Kalau belum diubahkan, pasti yang tercermin, ya, dari kehidupannya terrefleksi, ya, baik dari sikap, tutur kata, itu pasti ya keruh juga, karena hatinya kan nggak beres di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin yang bersangkutan bisa bersandiwara di hadapan manusia, tetapi kita selaku anak-anak Allah yang sudah ditebus tadi dengan darah yang mahal, kita memiliki kepekaan itu sudah pasti kok dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun yang sesungguhnya dia ingin menjatuhkan kita, tapi di hadapan kita dia bermuka dua begitu. Jadi ini hati yang melekat pada Allah, ya. Segala sesuatu kepribadian seseorang itu berasal dan berpusat dari hati yang membentuk sifat, tabiat, watak, karakter orang tersebut. Ya. Kita lihat aja di ayatnya, Matius 15 ayat 18 dan 19. Matius 15 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini sih baru sebagian. Pokoknya pikiran jahat itu timbul dari hati. Nah, makanya harus dibereskan. Ya, hati yang harus diubahkan. Penting ya itu hati, ya, harus. Di dalam meminimais dosa atau bahkan mematikan dosa, ya, kita harus mengerti akan arti firman Tuhan di dalam Yohanes. Oh maaf, maksud saya di Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Firman Tuhan Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah cara kita mau diproses untuk meminimais berbuat dosa, atau pada ujungnya dapat mematikan dosa itu, ya, dengan memiliki sikap hati yang benar di hadapan Allah yang sudah diubahkan. Jadi ini benar-benar esensinya besar, ya, hati harus diubahkan. Selama hati kita tidak mau diubahkan, kita tidak akan bisa dapat menjadi seperti apa yang Bapa mau atas setiap kehidupan kita. Makanya dikatakan bahwa hati itu harus ada ketulusan, harus ada kerelaan untuk dibentuk, dan kerendahan hati itu sangat diperlukan untuk setiap kita dapat diubahkan oleh Bapa sendiri melalui Roh-Nya, firman-Nya yang sudah menebus kita dari kesia-siaan. Harus merasa malu, ya, kalau kita masih dapat melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, ya. Karena kita tahu tadi begitu besar pengorbanannya, begitu besar kasih Bapa atas kehidupan kita. Masa sekarang kita membalas yang baik dengan yang jahat. Jadi kita harus malu dengan diri kita sendiri kalau kita masih melakukan hal-hal yang demikian di hadapan Tuhan. Maka tadi perlunya kita pimpinan Roh Kudus setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita. Dalam hadiratnya, bukan hanya di gereja ini hanya pada saat kita ibadah, tapi dimanapun kita harus menyadari bahwa kita tinggal dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Memiliki karakter Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah tujuan hidup utama kita, ya, selaku anak-anak Allah Bapa di surga. Hati, pikiran itu adalah satu kesatuan, ya. Keinginan roh
itu berbeda dengan keinginan jiwa yang belum diubahkan hatinya. Jadi kebanyakan orang yang kalau hatinya belum diubahkan, kecenderungannya itu tadi hanya mau memuaskan hawa nafsu saja di dalam hidupnya. Tapi kalau hatinya sudah diubahkan, maka dengan sendirinya ya, apa yang dia kerjakan sehari itu adalah pimpinan dari Roh Kudus yang akan tentunya dapat memberkati bagi sesama. Karena begini, ada kata firman Tuhan begini, kita ini kan sudah dipilih, sudah dipanggil ya oleh Tuhan ya. Nah, ternyata ya, jangan merasa bahwa saya dipilih karena saya hebat. Saya dipilih karena saya mempunyai kelebihan dari yang lain. Enggak. Kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang harusnya tadinya binasa, tetapi karena anugerah Allah Bapa di surga yang begitu besar atas kehidupan kita, yang percaya akan pengorbanan putranya terkasih Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Itu kan kita namanya sudah terpilih ya. Tapi bukan karena kita hebat, kita lebih dari yang lain, tidak. Tapi ternyata nilai terpilih yang sesungguhnya adalah kita harus bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita dipilih untuk harus bisa menjadi berkat bagi sesama. Dimanapun saja berada, saya ulang-ulang terus, dimanapun. Ya, bukan hanya di gereja ini aja, tapi dimanapun kita menjadi orang yang terpilih, kita harus dapat menjadi berkat, teladan, panutan, dan contoh yang benar. Pola kita siapa? Contoh kita Yesus. Udah pada tahu kan? Jadi bahwa sebenarnya karakter Kristus itu adanya di keempat Injil tentunya ya, yang pokok ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi melalui rasul-rasul yang lain ya, terutama Rasul Paulus, itu juga kita akan mengenal kok karakter Kristus itu seperti apa adanya. Jadi ingat bahwa kita ini terpilih bukan karena kita hebat, tapi itu semua karena anugerah belas kasihan Bapa atas setiap kehidupan kita. Loh, kalau Bapa di surga sudah mempunyai belas kasihan atas setiap kehidupan kita, ya kita juga harus dong punya belas kasihan untuk orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita, terutama keluarga inti kita ya. Kita harus ada belas kasih untuk mereka semua. Banyak orang yang percaya ya, belum lahir baru ya. Mereka tidak bisa menjadi berkat. Mereka menghabiskan sisa hidup mereka dengan mencari kehendak sendiri ya, bukan kehendak Allah ya. Di mana mereka dikuasai oleh gagasan pikiran mereka sendiri. Karena apa? Kalau hati belum diubahkan, ya itu kan tadi saya bilang satu jalur ya, satu paket dengan pikiran. Pasti juga pikirannya yang pegang kendali ya gagasannya dia sendiri. Jiwaku lagi kepingin yang begini, yang begitu, memuaskan jiwaku tuh gimana ya? Penuh dengan hawa nafsu dan tipu muslihat di hadapan Tuhan. Bersandiwara di hadapan Tuhan, jahat itu. Sementara kita tahu Tuhan kan tidak bisa dipermainkan, tidak bisa ditipu. Nah, tapi banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus, tapi belum lahir baru. Ya, masih mengendalikan hidupnya sendiri, baik untuk pribadinya maupun untuk keegoannya dia sebagai manusia ciptaan Allah. Jadi bersyukur kepada Allah bahwa kita percaya tempat ini ya, gereja Tuhan sungguh sangat dikasihi. Saya percaya Hosokana juga dipilih hari-hari ini. Tuhan mau kita melakukan sesuatu karya yang besar untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Kita harus serius lebih lagi tanya Roh Kudus, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada untuk kami, tapi biarlah kembali Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas setiap kehidupan kami. Dan kita betul-betul merasa memiliki gereja ini ya. Maksudnya kita kan sudah ditempatkan di sini. Ayo doa untuk Hosokana. Ya kalau Tuhan gerakkan
bawa jiwa, coba tanya Tuhan, kami rindu mau bawa jiwa ke House of Kana Tuhan, tunjukkan siapa kira-kira yang bisa dibawa ke sini untuk boleh masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar untuk House of Kana. Karena selama kita masih diberikan nafas kehidupan, kita harus mengerti bahwa kita harus peka untuk dapat mengikuti kegerakan Roh Allah dimanapun saja Roh Allah itu ada, termasuk di tempat ini tentunya. Firman Tuhan terakhir mengatakan bahwa di Markus 12 ayat 30, ini sudah tahu semua. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih dan hati itu harus berpadu menjadi satu dan bersifat penuh, utuh, dan solid. Hati yang dipersembahkan kepada Bapa, ya, itu harus disertai dengan kasih Bapa yang tanpa pamrih tadi, ya. Perlu pengorbanan. Maka tadi kan kita sudah baca, Yesus katakan kalau yang mau ikut aku ya sangkal diri, ya pikul salib. Kalau kita belum menyangkal diri dan belum pikul salib, berarti kita masih menuruti hawa nafsu kita. Dan sama juga tadi katakan, kita sedang melawan dan memberontak kepada Allah secara tanpa kita sadari. Atas kemurahan Tuhan, Tuhan masih kasih perpanjangan waktu. Tapi Tuhan tidak inginkan juga satu dari umatnya binasa. Makanya Tuhan terus kasih kesempatan untuk kita sungguh-sungguh mau berubah dan diubahkan hati kita oleh pembaruan budi, ya. Tadi ya, kerendahan hati itu sangat perlu. Buka hati, izinkan Roh Kudus mereparasi. Tanya, kalau saya akui saya ini masih suka begini. Kadang saya catat apa ya yang sekiranya Roh Kudus memberikan pengertian ini jahat, saya catat. Nah, saya bawa dalam doa, tolong Tuhan ini ubahkan Tuhan. Memang tidak mudah, tapi proses. Aku percaya Tuhan, pada saat aku mau memiliki kerendahan hati, mau membuka pintu hatiku untukmu bekerja, berkarya, rohmu ya Bapak, pasti diubahkan, nggak mungkin enggak. Roh penuh, Rut. Dagingnya yang lemah, makanya yang dibesarin jangan dagingnya, jangan hawa nafsunya. Kalau kita besarin hawa nafsu kita akan kalah terus sama dunia ini. Maksudnya kita akan terseret oleh dunia ini. Tapi kalau kita tahu roh ini penurut, kita gedein rohnya, pasti ya pada ujungnya kita semua sama seperti perumpamaan 5 gadis bijaksana yang akan ikut terangkat pada masa pengangkatan gereja Tuhan ke awan-awan untuk berjumpa dengan kekasih kita. Siapa yang nggak rindu kita bisa langsung ketemu Yesus ya? Di dunia ini kan apa sih? Siklusnya kan gitu-gitu aja. Tapi jangan putus asa. Justru kita dalam keadaan seperti ini terjepit atau ada masalah apapun, kita mempunyai satu pribadi yang dahsyat. Allah yang memiliki alam semesta, ya, yang menciptakan dunia, manusia, yang dikasihinya beserta segala isinya. Jadi sebenarnya masalah kita itu nggak ada apa-apanya buat Tuhan, kecil. Kembali sikap hati aja. Kalau kita sudah diubahkan, pasti kita tahu kok, melalui masalah ini Tuhan, pasti Engkau sedang menguji aku untuk aku naik level, naik tingkat. Nah, nanti kan pada titik tertentu, kalau Tuhan katakan, oh sudah cukup anakku, ya, untuk siapapun, pasti Tuhan akan percayakan satu tugas yang mulia. Ya. Itu. Kalau saya mau berbagi sedikit, saya berdoa untuk House of Kana. Luar biasa. Allah tuh sungguh mengasihi setiap kita. Nggak usah ragu. Ya. Khususnya untuk rekan sekerja Allah, Pastor Samuel, Bu Lucy yang kita kasihi, Pastor Gary, Bu Lydia. Harus ada dong kasih buat mereka, kita doakan. Pastor Albert juga sama Bu Marsha, walaupun hampir tidak pernah bergabung, tapi kan kita kenal mereka.
doakan semua jemaat ya, kalau yang mengalami masalah sampai tidak bisa datang ke gereja, tolong Tuhan belas kasihan untuk mereka supaya mereka sadar gitu loh. Ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita bukan memaksa kalian untuk ibadah, ayo ibadah, bukan, tapi biarlah kalian mempunyai kesadaran bahwa ini waktunya untuk Tuhan memulihkan gerejanya. Ada satu kegerakan yang akan terjadi itu besar untuk gereja Tuhan hari-hari ini ke depan. Seluruh bumi ini dalam satu hari saya melihat itu penuh kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku berikan bukan kepada sembarang orang. Tuhan tuh nggak murahan. Dia mau cari kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Apa ya? Strong desire gitu loh. Desperately, benar Tuhan. Aku tuh excited gitu loh untuk bisa nanti masuk di masa yang Engkau ceritakan di Alkitab tuh yang seru banget gitu loh. Seru kan? Seru gak sih? Seru loh masa depan kita nih kalau pengikut-pengikut Kristus. Dalam masa tribulasi kita ikut pernikahan, perjamuan anak domba, perjamuan kawin anak domba, terus nanti di kerajaan 1000 tahun kita bisa ikut memerintah. Itu satu privilege yang luar biasa. Jadi biarlah sudut pandang mata kita jangan tertuju hanya dunia ini, sebatas dunia ini yang fana. Bapak Ibu Saudara, di ujung sana ada kehidupan yang sungguh sangat luar biasa. Ya. Dan itu Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kita. Harus sadar ya, jangan ditipu sama iblis, jangan mau. Itu bapak pembohong itu iblis. Ada apa kon ikut-ikut ibadah bla 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 segala macam, mulai cari kesalahan orang, mulai cari kekurangan orang. Enggak, udah bukan waktunya. Itu enggak ada kamusnya bagi kita di sini ya. Kita semua pasti ada kekurangannya di hadapan Tuhan. Tapi bersama Yesus kita akan disempurnakan. Orang yang melihat Yesusnya, jadi bukan kitanya lagi. Kalau kita ada kasih Bapa, kita akan melihat Yesusnya kok ada di pribadinya Bu Nita, Bu Olivia, semua Bu Tata, semualah. Ya itu aja, saya rindu bahwa kita harus peka ya, memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan, hati yang mau diubahkan selagi waktu masih ada. Ya. Sudah mau selesai. Time is almost up. Sudah mau habis waktunya. Tuhan bilang, segera berlari kepadaku, ya. Bukan berarti kita, berarti aku nggak boleh kerja lagi dong. Aku nggak usah studi lagi ya. Wah, berarti aku di rumah tangga asal-asalan aja dong hidupku sebagai suami, sebagai istri. Bukan. Jangan punya konotasi pikiran seperti itu. Enggak. Justru dimanapun saja kita ditempatkan tadi harus jadi bibit unggul. Harus beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Harus bisa menjadi berkat karena kita tadi sudah dikatakan umat pilihan. Terpilih untuk menjadi berkat. Saluran berkatnya Bapa. Kalau hatimu murni, hatiku murni, pasti yang keluar juga murni, bersih adanya. Tulus. Nggak ada kemunafikan ya. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya juga khususnya untuk Bu Olivia. Bu Olivia itu Tuhan ada tugas khusus ya. Itu keras sekali bicara ke saya. Saya sih cuma mau nyampaikan aja. Tugas khusus itu Bu Olivia bawa doa sendiri ya. Apa Tuhan? Tugas khusus yang harus Ibu kerjakan hari-hari ini. Dan itu Tuhan serius. Tuhan bilang ya I mean it gitu loh. Saya serius dengan itu. Banyak talenta karunia yang sudah Tuhan percayakan untuk Bolivia. Saya percaya kok tugas khusus itu pasti nanti Roh Kudus sendiri akan menjelaskan apa saja yang harus Ibu kerjakan hari-hari ini, baik untuk gereja Osofana, untuk rumah tangga keluarga besar Ibu, saya nggak tahu ya, cuma Roh Kudus yang tahu. Nanti Roh Kudus akan kasih tahu ke Ibu. Kita akhiri ya, maksudnya kita akan nyanyikan sebuah lagu ya, karena kita ini kan percaya, saya percaya seluruh rekan sekerja Allah di tempat ini, jemaat Allah, gereja Tuhan, saya percaya hati setiap kita sudah diubahkan. Amin. Jadi biarlah hendaknya mulai hari ini ke depan kita memiliki
hati yang sudah diubahkan, kehidupan yang baru, dengan setiap segala sesuatu yang Tuhan percayakan kita itu menghasilkan buah. Ya, buahnya tetap, lebat, kekal untuk kerajaan Allah. Dan selalu kembali di atas itu semua hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Devan lagunya sudah tahu. Ya. Lagu saya ya. Kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Terima kasih Tuhan. Ini pujian adalah merupakan doa kita. Karena kita sudah diselamatkan, kita juga rindu ya untuk bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa, gereja Tuhan, agar tetap kuat di dalam Tuhan, boleh mendapatkan keselamatan yang kekal, dan kita suatu hari nanti dapat sama-sama berkumpul di rumah Bapa di surga yang kekal adanya. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Kita satukan hati dalam pujian. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah mengunik, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kamu. Kami tidak akan pernah bosan-bosan Tuhan menaikkan dan memanjatkan doa kepadamu untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa dan gerejamu ya Tuhan. Oh haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan.